Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tasya dari kelas C20D. Tugas ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah PKPD 2. Langsung saja kita ke materinya, yaitu materi anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembagian dan sistem tubuh pada manusia. Yang pertama, sistem kardiovaskular yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem pencernaan berfungsi sebagai pemrosesan makanan yang terjadi di dalam mulut, perut, dan usus. Sistem endokrin sebagai komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Sistem kekebalan untuk mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Sistem integumen, yaitu kulit dan rambut. Sistem limfatik untuk struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Sistem otot untuk menggerakkan tubuh. Sistem saraf mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Sistem reproduksi yaitu organ seks. Sistem pernapasan digunakan untuk bernapas yaitu paru-paru. Sistem rangka adalah sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang. Sistem urin yaitu ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam proses produksi dan ekskresi urin. Organ tubuh pada manusia. Yang pertama yaitu ginjal manusia. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Kedua, hati manusia. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Yang ketiga, jantung manusia. Jantung dalam bahasa Latinnya yaitu cor, yang berarti sebuah rongga. Rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung, dari kata Yunani kardia untuk jantung. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Selanjutnya, limpa manusia. Limpa adalah kelenjar tanpa saluran atau ductless yang berhubungan erat dengan sistem sirkulasi dan berfungsi menghancurkan sel darah merah tua. Limpa termasuk organ sistem limfoid selain timus, tonsil, dan kelenjar limfa. Sistem limfoid berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing. Sel-sel pada sistem ini dikenal dengan sistem imunokompeten, yaitu sel yang mampu membedakan sel tubuh dengan zat asing dan menyelenggarakan inaktivasi atau perusakan benda-benda asing. Selanjutnya, mata manusia. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian yang visual. Paru-paru manusia. Paru-paru adalah organ pada sistem pernapasan atau respirasi dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi. Vertebrata yang bernafas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau bernafas. Paru-paru juga memiliki fungsi non-respirasi. Istilah kedokteran yang berhubungan dengan paru-paru sering mulai dari pulmo, dari kata lain pulmones untuk paru-paru. Selanjutnya, lambung manusia. Lambung dalam bahasa Inggris disebut stomach, bahasa Belanda disebut maag.
atau ventriculus berupa suatu kantong yang terletak di bawah sekat rongga badan. Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Lambung dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardia, fundus, dan pylorus. Selanjutnya prostat. Prostat adalah kelenjar eksokrin pada sistem reproduksi binatang menyusui jantan. Fungsi utamanya adalah mengeluarkan dan menyimpan sejenis cairan yang menjadi 2/3 bagian dari air mani. Prostat berbeda dari satu spesies ke spesies lainnya dalam hal anatomi, kimia, dan fisiologi. Anatomi tubuh manusia. Yang pertama, sistem rangka. Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terletak di sepanjang tubuh manusia. Yang kedua, sistem otot. Sistem otot terdiri dari 650 otot yang membantu pergerakan, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama, yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh, mempertahankan homeostasis atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Yang ketiga, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Selanjutnya, sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, dan lain-lain. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Sistem pernapasan. Sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen untuk tetap hidup. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga dan menyerang dari patogen-patogen tersebut. Selanjutnya, sistem limfatik. Dalam anatomi tubuh manusia, sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, dan pembuluh getah bening, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Tugas utamanya adalah membuat dan memindahkan getah bening. Sistem ekskresi dan urinaria. Sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Pada anatomi tubuh manusia, organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, dan ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur. Yang terakhir yaitu sistem integumen, kulit atau sistem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.